Meski kini Amazfit 4 udah rilis namun tak memudarkan eksistensi Amazfit GTR 2 ini. Entah mengapa sampai saat ini GTR 2 masih laku dibeli. Lalu apa yang membuatnya tetap menarik di tahun 2024 ini? Tak usah basa-basi lagi, cukup tonton sampai habis video ini. Oke, pertama gua akan spill harganya dulu nih. Awal rilis dibanderol dengan harga 2,6 jutaan, namun kini di tahun 2024 turun drastis ke angka 1,5 sampai 1,6 jutaan. Harga segitu udah lumayan lah ya, belum lagi ditambah diskon-diskon e-commerce bila kalian beruntung. Nah, disclaimer dahulu bahwa ini adalah varian new version dari Amazfit GTR 2, sehingga terdapat beberapa perbedaan kecil dari unit awal rilisnya. Lalu sebagus apa Amazfit GTR 2 ini? Nah, bagian pertama yang gua suka dari jam ini yaitu desainnya. Mulai dari varian GTR 2 menurut gua Amazfit nggak pernah gagal soal mendesain smartwatch mereka. Secara desain, GTR 2 new version ini sebenarnya mengusung desain yang simple, namun tetap memiliki unsur sporty, dengan bodi dan straps yang berwarna hitam pekat, serta terdapat garis-garis di tepian layar, juga dua tombol navigasi di kanannya. Mengusung permukaan layar yang curved atau sedikit melengkung pada semua sisi layarnya, dan udah dilindungi oleh tempered glass dan anti fingerprint juga. Kemudian material bodinya udah menggunakan bahan aluminium alloy yang lumayan terasa solid, namun pada bagian backdoornya masih menggunakan polikarbonat alias plastik, serta terdapat lubang mic karena jam ini udah mendukung voice command. Lanjut ke strapsnya, yang berukuran 22 mm dan terbuat dari silikon yang teksturnya soft banget. Kalian bisa lihat sendiri ketika gua lipat, kelihatan lentur gitu, sehingga sangat nyaman bila digunakan. Bila kamu orangnya bosenan, kalian dapat mengganti strapsnya dengan mudah, karena udah menggunakan sistem quick release, sehingga teman-teman sangat gampang untuk gonta-ganti strapsnya ini. Adapun yang membedakan dengan versi lamanya, GTR New Version ini strapsnya udah memiliki pola garis diagonal di sisi luarnya, dan dalamnya terdapat balok-balok yang berfungsi untuk memaksimalkan sirkulasi udara. Oke, lanjut pada sektor dimensinya. GTR 2 ini memiliki diameter 46 mm dengan ketebalan 12 mm yang masih cocok-cocok aja di pergelangan tangan gua yang tidak terlalu besar ini. Dengan bobot 49 gram, gua rasa cocok bagi teman-teman yang tidak suka dengan jam yang berat dan tebal. Nah, saking ringannya jam ini gua nyaman-nyaman aja saat dibawa tidur. Oke, kita beralih ke sistem layarnya. Nah, panel display yang digunakan yaitu AMOLED yang sangat memanjakan mata, bahkan di bawah terik matahari sekalipun. Serta dibekali dengan layar berukuran 1,39 inch dengan resolusi 454x454 pixel. Dan dengan kerapatan pixel yang lumayan tinggi. Gua sih alhamdulillah sangat puas dengan layar yang diberikan. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya, Bang, layarnya kan udah AMOLED tuh. Apakah udah support always on display? Yap, tentunya GTR 2 ini udah mendukung fitur AOD. Jujur aja, fitur AOD di GTR 2 ini menjadi hal yang paling gua demenin. Sebab saat kita mengaktifkan AOD, tampilannya udah bisa mengikuti pola dari watch face yang lagi kita gunakan. Dan hal ini jarang ada di brand kompetitor di kelas yang sama, yang biasanya tampilan AOD-nya sangat terbatas pada beberapa pilihan saja. Lalu gimana dengan pengalaman user interface-nya? Nah, di tahun 2024 ini firmware-nya udah di versi 2.2.2.5 yang udah menggunakan Zepp OS, yang menurutku masih tergolong nyaman aja. Dan gak ada yang namanya ghosting touch atau suka ngeghosting kayak si doi. Oke, kita lanjut ke urusan navigasi. Bila kalian scroll dari atas, dia menampilkan quick setting yang lumayan banyak menunya. Kemudian bila kita scroll dari bawah akan menampilkan notifikasi. Nah, fitur ini menjadi yang gua suka. Sebab informasi yang ditampilkan gak pelit bro, dan menjadi salah satu jam yang cukup banyak menampilkan karakter notifikasi. Hal yang sering ditanyakan teman-teman biasanya, Bang bisa angkat panggilan telepon gak? Nah, sayangnya pada jam ini belum bisa mengangkat panggilan WhatsApp dari notifikasinya langsung bro. Selanjutnya bila kalian geser dari samping kiri akan masuk ke tampilan widget yang dapat diatur melalui aplikasi Zepp
atau jamnya langsung untuk menyusun apa saja yang ingin ditampilkan. Sedangkan bila kalian geser dari kanan akan menampilkan menu kartu. Nah, selanjutnya fungsi tombol yang di samping kanan atas berfungsi untuk masuk ke menu aplikasi. Contohnya seperti yang kalian lihat, namun tidak dapat kalian setting tampilannya, akan tetapi untuk scrolling masih lancar jaya. Sedangkan tombol bawahnya berfungsi untuk menampilkan fitur-fitur olahraga, yang lumayan banyak yaitu lebih dari 90 mode olahraga. Bila kamu tidak menemukan olahraga yang ingin kamu gunakan, klik pada opsi lainnya. Nah, buat teman-teman yang suka olahraga renang nggak usah khawatir. Jam ini udah mendukung 5 ATM water resistant, itu artinya kamu dapat membawa jam ini berenang sampai kedalaman maksimal 50 meter. Kemudian untuk GPS-nya dia udah mendukung dua sistem, yaitu GPS dan GLONASS, yang terbilang akurat-akurat aja. Nah, untuk watch pace-nya tergolong sangat banyak, dan kalian bisa menambahkan watch pace-nya melalui aplikasi Zepp. Nah, yang gua sukai lagi dari watch pace-nya ini, dapat kalian custom lagi fitur apa saja yang ingin kalian tampilkan, mulai dari baterai, heart rate monitoring, cuaca, kalori, dan lainnya. Hal ini kecil sih, namun gua suka. Selanjutnya untuk fitur kesehatan juga sangat lengkap. Ada yang namanya PAI, untuk mengukur skor aktivitas harian kita selama 24 jam. Semakin tinggi skor PAI, maka semakin bagus pula aktivitas harian fisik yang kita lakukan. Kedua ada fitur SpO2, yang berfungsi untuk mengukur oksigen dalam darah, yang juga masih terbilang sangat akurat. Ketiga ada fitur heart rate, guna mengukur detak jantung yang terbilang cukup akurat, yang data trackingnya dapat kalian lihat dengan scroll ke bawah untuk informasi heart rate zone-nya. Nah, keempat ada fitur yang namanya stress level, yang cukup berguna bagi teman-teman yang khawatir dengan pekerjaan. Boleh pantau di sini biar sesekali istirahat dahulu, atau sekedar meregangkan otot dan mencari udara segar. Terakhir ada fitur sleep monitoring, yang sangat berguna untuk memantau kualitas tidur kamu baik atau tidak, yang dapat kalian lihat secara detail dari aplikasi Zepp-nya langsung. Namun ada satu fitur yang dihilangkan dari GTR 2 ini, yaitu fitur skin temperature. Padahal di GTR 2e udah support skin temperature. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, kita lanjut pada fitur tambahan, yaitu terdapat weather alias cuaca, yang menampilkan informasi yang cukup lengkap di jamnya langsung. Kita bisa mengetahui informasi kapan matahari terbit dan tenggelam, serta prediksi cuaca untuk 7 hari ke depan. Berikutnya ada alarm, musik controller, ada juga kompas yang terbilang akurat, serta terdapat barometer dan altimeter yang sangat mendukung teman-teman pencinta kegiatan outdoor seperti menjelajah alam. Kini kita bicara soal daya tahan. Sektor ini jadi poin plus bagi Amazfit GTR 2 ini. Baterai yang ditanamkan sebesar 471 mAh dengan durasi pengisian daya sekitar 2 jam 30 menit. Kemampuan baterai life-nya berdasarkan klaim Amazfit mampu bertahan 38 hari untuk basic use-nya. Sedangkan untuk penggunaan berat yang beberapa fitur kesehatan, AOD, dan lainnya diaktifkan, maksimal mampu bertahan di 7 harian aja. Klaimnya ini masih cukup relevan dengan pengalaman pribadi gua. Daya tahannya terbilang mantap sih, karena terbilang hemat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan Bluetooth low energy yang ditanamkan. Nah, kesimpulan gua, secara overall gua sangat suka dengan jam ini. Mulai dari desain yang simple, serta masih cocok digunakan buat olahraga maupun kegiatan formal, fitur AOD-nya yang bisa mengikuti pola watch pace-nya, ketahanan baterai yang luar biasa, bobot yang ringan, serta harganya yang udah turun drastis. Tapi bila kalian punya pendapat lain tak masalah, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan jamnya, kalian bisa membelinya melalui link di deskripsi di bawah ya bro. Nah, segitu dulu untuk video review gua kali ini, dan thanks banget bagi kalian yang udah mantengin sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik like and subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari rdtech.id. Have a nice day, bye bye.